Apa yang menjadi keinginan ayah dan bunda terhadap Ananda? Silahkan ketikkan. Ya, nanti akan tertulis juga di sini keinginan ayah atau bunda terhadap anak-anak kita dengan sekolah di IMK ini maunya apa? Ya, doanya apa? Keinginannya apa? Tujuannya apa? Menjadi anak soleh, masya Allah, amin. Menjadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, luar biasa. Silahkan, oh, semuanya hampir menjadi anak yang soleh dan soleha, sama semua. Ya, luar biasa. Ini nggak diajarin sama gurunya kan? Semuanya, Masya Allah, menjadi anak yang soleh, soleha, berguna bagi agama dan bangsa. Amin, ya Allah. Anda sehat, jadi anak soleh, berkarakter. Ya, Alhamdulillah. Penghafal Al-Quran, amin. Insya Allah nanti kita di akhirat kelak ketika anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, suatu saat nanti akan datang anak kita, kemudian memakaikan mahkota kepada ayah dan bundanya, kepada orang tuanya, Masya Allah. Atau nanti ketika di akhirat, kita tidak ada di surga Allah. Kemudian anak kita masuk ke surganya. Kemudian dia menjadi saksi, ya Allah, sesungguhnya ayah dan bundaku adalah orang tua yang perhatian, orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, ya Allah. Aku ingin, aku ridho, aku rela, ya Allah. Tolong masukkan kedua orang tuaku ke surganya, ke surgamu, ya Allah. Masya Allah, dengan doa, dengan penyampaian, dengan kesaksian anak yang soleh, maka mengajak kita, kedua orang tuanya, ke dalam surga Allah. Masya Allah, amin, ya Allah. Ini, jadi yang ayah dan bunda tuliskan di sini, ini luar biasa dan menjadi doa kita, ya. Insya Allah. Nah, ini tersimpan ayah dan bunda, tersimpan. Nanti kami akan sampaikan. Baik, selanjutnya ayah dan bunda kita kompetisi nih. Ini yang menarik juga. Jadi ada kuis, ada kompetisi main cepat-cepatan menjawab. Kemudian ada skornya, gitu. Anak-anak nanti nggak boring. Nah, sekarang orang tuanya dulu nih saya ajak. Siap-siap ayah dan bunda ya. Oke, silahkan ketikkan nama Anandanya deh. Nama Anandanya saja, ya. Nama anaknya, ya, dituliskan namanya. Ya, silahkan dituliskan nama anak-anaknya. Oke, saya akan tunggu. Oh, 100 orang nih ya. Silahkan dituliskan, saya tunggu dulu. Kita akan kuis, kita akan kompetisi main cepat-cepatan menjawab. Pertanyaannya ringan-ringan saja. Kita ingin mengalami experience anak-anak belajar nanti itu seperti apa. Nah, kalau orang tuanya sudah juga menggembirakan, ini luar biasa. Oke, Ustazah Adila, nanti tolong dicatat ya siapa pemenang-pemenangnya, terutama pemenang di akhirnya. Ya, kita akan catat, kemudian mudah-mudahan nanti dari IMK ya sekedar memberikan reward begitu. Tolong disiapkan ya Ustazah Adila juara satunya begitu. Oke, siap. Saya akan mulai start quiz. Bismillah, Allahu Akbar. Silahkan pertanyaan pertama. Siap-siap. Apa tagline SDIT Insan Mandiri? Ada 3 jawaban. Apakah sekolah sang juara, sekolah unggul untuk sang juara, sekolah para juara, dan sayang teman? Silahkan dipilih. Waktunya cuma 15 detik. 4, 3, 2, 1. Habis. Ya, kalau koneksinya bagus, bersahabat, insya Allah awal 90 orang. Sekolah para juara dan sayang teman. Betul. Iya, 90 orang betul. Siapakah yang betul dan jawabannya paling cepat mengetiknya? Masya Allah, luar biasa. Ternyata Gema, kelas 4 Mus'ab bin Umair. Iya. Dicatat Ustazah Adilah. Ini yang paling cepat untuk pertanyaan pertama. Gema, kelas 4 Mus'ab bin Umair. Nah, Ya, anaknya senang sekali nih. Ayah atau bundanya nih yang menjawab nih. Nah, oke, ini 10 teratas ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Silakan ayah dan bunda siap-siap lagi. Pertanyaannya dijawab di gadgetnya. Siapa nama direktur Sekolah Insan Mandiri? Direktur, apakah Dr. Haji Karim Santoso, SPD MSI, atau Dr. Haja Heni Lestari, SPD MSI,
atau Tri Rahma Nurulita naik dari kepala sekolah ke direktur? Iya, 1. Habis waktunya. Iya, kemungkinan ini. Iya, Pak Karim kah? Ternyata salah. Pak Karim itu ketua yayasan atau presiden direktur. Yang jadi direkturnya adalah Dr. Hajah Heni Lestari. Iya, ternyata salah ya kita ya mengenalnya ya. Oke, siapakah pemenangnya? Dicatat Ustazah Adila. Apakah masih Umair dan Aisyah? Umair dan Aisyah. Oh, Aira ternyata paling cepat. Aira. Oh, dicatat Ustazah Adila. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Menarik kan Ayah dan Bunda? Nah, kita main-main dulu sebelum saya berikan sosialisasi. Siapa nama kepala SDIT Insan Mandiri Kalisari? Nah, ayo siapa? Awas ya kalau nggak kenal ya. Ini harus 100% nih. Harus 100% nih. 3, Hadiahnya 2. spesial nanti Ustaz. Wah, spesial. Langsung dari kepala sekolahnya. Wih, ada Pak Karim nih yang ngetik. 2 orang menjawabnya Pak Karim. Iya. Tri Rahma Nurulita 112 orang. Iya, siapakah yang skornya paling tinggi? Apakah masih Aira? Kita lihat. Iya, skornya masih Aira. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dan Bunda. 5 karakter utama SDIT Insan Mandiri adalah, jadi ada 5 karakter utama yang kita bangun. Apakah juara, sayang teman, bersih, disiplin, mandiri, atau sayang teman, jujur, bersih, disiplin, mandiri, atau jujur, peduli, bersih, disiplin, dan mandiri. 3, 2, 1. Silakan. Dijawab. Jawabannya adalah yang ketiga. 52 orang salah, 24 juga B. Salah, yang betul adalah 38 orang. Iya. Singkatannya Juli Berdiri, jujur, peduli, bersih, disiplin, dan mandiri. Sedangkan sekolah para juara dan sayang teman itu tagline, bukan 5 karakter utama. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita lihat dulu leaderboard-nya. Siapa pemenangnya kah? Masih Aira? Ternyata berubah menjadi Alifah. Hore, Alifah menang. Alifah kelas berapa ya? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa alamat website Insan Mandiri? Nah, saya kebetulan di riset dan pengembangan, jadi pengelola website, saya ingin sekalian promo. Jadi kita baca-baca di website Insan Mandiri. Apakah alamatnya sitinsanmandiri.com, sitinsanmandiri SCHID, atau sitinsanmandiri.org. 58 orang betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat-lihat ya, Ayah dan Bunda. Siapakah pemenangnya? Ya, ini sudah terakhir. Ternyata pemenangnya, juaranya adalah Ryan 4149 poin. Iya. Ore, alhamdulillah, barakallah, masya Allah. Iya, Ayah dan Bunda, itu bagian dari proses pembelajaran kita. Jadi nanti akan dikemas sangat menyenangkan. Baik, selanjutnya dan Bunda saya akan share screen terkait dengan sosialisasi Google Classroom, tapi saya mohon izin agar koneksinya lancar, saya stop video dulu ya. Ini salah satu cara agar koneksi presentasi saya lebih stabil. Ya, saya mohon izin suara saja dan saya akan share screen. Pertama saya akan share terkait dengan PPT dulu, nanti baru saya akan sampaikan terkait langsung praktek Google Classroom, bagaimana kita bergabung ke Google Classroom dan yang lainnya. Nah, dan Bunda, tadi sudah dijelaskan terkait dengan rencana Sekolah Insan Mandiri menggunakan 8
Learning Management System dan dipilih adalah Google Classroom. Ya, Google Classroom ini salah satu platform yang dipilih untuk kelas virtual utama kita. Walaupun daring, kita tetap akan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Jadi nanti insya Allah guru-guru akan mempersiapkan video pembelajaran, mereka akan merekam, mereka akan mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Jadi nanti guru-guru langsung jadi YouTuber, ayah dan bunda. Jadi udah mengalahkan nanti insya Allah Ria Ricis, kemudian AHA itu kalah insya Allah. Amin, amin. Baik, ini saya. Nah, ayah dan bunda, masyarakat diminta tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan tatanan baru yang biasa disebut dengan new normal. Dan kita di sekolah, kita akan memberikan pelayanan terbaik untuk pembelajaran. Nah, sebagai gambaran awal bahwa kita di Jakarta ini masih zona merah. Sementara untuk pembelajaran tatap muka itu baru bisa diizinkan apabila zonanya adalah zona hijau. Kemudian yang kedua persyaratannya adalah mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat. Kemudian yang ketiga siap pembelajaran tatap muka itu kalau sudah di zona hijau dapat izin itu memenuhi standar periksa. Jadi ada standarisasinya. Bahkan nanti SOP-nya, kemudian protokol COVID itu dijalankan. Dan yang keempat, ini kita nih orang tua menyetujui ya mungkin dengan surat persetujuan untuk masing-masing anak. Kemudian kita untuk SD, kalau misalkan sudah zona hijau, alhamdulillah, amin, mudah-mudahan ya Jakarta ini misalkan langsung zona hijau. Kita di tahap kedua SD itu. Paling cepat itu September 2020. Sedangkan besok nih Senin, ya kalau yang sudah di zona hijau itu sudah mulai masuk tatap muka. Tapi Jakarta itu masih zonanya masih zona merah. Jadi belum ada tatap muka, masih daring semua. Begitu. Kemarin saya mengisi di daerah Tenjo, daerah Bogor ujung samping Provinsi Banten itu zona hijau. Dan besok tanggal 13 mereka tatap muka dengan perizinan standar perizinan begitu. Nah, kita di SD ya, itu paling cepat September 2020. Begitu ayah dan bunda. Nah, kemudian kita pembelajaran e-learning atau disebutnya dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau PDR, pembelajaran di rumah. Atau di sekolah Islam terpadu itu terkenalnya menamakannya dengan FIBER namanya ayah dan bunda. Apa itu FIBER? FIBER itu singkatan, yakni pembelajaran interaktif berbasis rumah. Jadi ada interaksinya, begitu. Nah, jadi pemerintah kita tetap mengoptimalkan pembelajaran walaupun di masa COVID ini. Nah, pembelajarannya tentu dengan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Nah, tanggal 2 Juli kemarin itu ada headline yang mungkin membuat ayah dan bunda, guru-guru itu tercengang. Karena headline-nya itu tertulis PJJ menjadi permanen. Wah, itu pro kontra karena judulnya itu dibuat oleh wartawan itu cukup membuat pro kontra, judulnya PJJ permanen. Padahal ayah dan bunda, Mas Menteri itu menyatakan pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi permanen, bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hibrid model. Maksudnya kalau nanti ada pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, pembelajaran e-learning itu menjadi kekuatan. Itu juga akan tetap menjadi salah satu pembelajaran bukan cuma tatap muka saja. Begitu. Nah, kita harus siap nih, guru, orang tua sama visi misinya, sama pemikirannya. Ayo mendukung. Guru-guru alhamdulillah membuka diri, mengupgrade semua kebutuhan-kebutuhannya. Karena kalau misalkan tidak mengupgrade, maka kita akan tergilas, kita akan hilang begitu. Nah, kita ingin memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Nah, diperlukan kolaborasi, kerjasama antara guru dengan orang tua, sekolah dengan orang tua. Guru dan orang tua harus
membangun kolaborasi demi memaksimalkan kegiatan belajar e-learning ini. Nah, kita lihat ada tantangan belajar di rumah. Ya, diantaranya kurang pendampingan orang tua, kurang bimbingan dari guru, akses internet yang tidak lancar di rumah, nggak punya handphone, nggak punya gadget, sehingga belajarnya kurang maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak bisa akses aplikasi belajar online-nya. Insya Allah kita akan berupaya. Guru sudah kami bimbing bahwa ada interaksi. Makanya namanya bukan PJJ yang penyebutannya, tapi PIBER. Supaya ada interaksi, supaya ada komunikasi, supaya ada visi misi yang tertanamkan sesuai dengan visi misi insan mandiri. 5 karakter tadi tetap kita upayakan. Nah, adab menjadi hal yang utama. Maka nanti saya minta ketika pembelajaran online, anak-anak itu benar seperti pembelajaran tatap muka. Dia pakaiannya rapi, sudah mandi, sudah sarapan, begitu. Jangan sampai mereka masih pakai piyama atau belum mandi, belum sikat gigi, belum sarapan, sudah online, sudah sehingga kurang semangat. Nah, nanti tetap adab itu kita upayakan menjadi hal yang utama, begitu. Nah, Ayah dan Bunda, kita harus membangun semangat positif, tidak menyerahkan pada keadaan dan optimis memberikan yang terbaik untuk penumbuhan karakter anak. Nah, kemarin saya di chat, di grup, itu banyak yang menuliskan begini, yaps, 3 bulan orang tua dengan PJJ ini katanya menyatakan menyerah. Dartingnya pada kumat, darah tingginya pada kumat. Nah, ini Ayah dan Bunda kita jaga bahwa memang apa yang dilakukan oleh guru, kesabaran guru ini menjadi tarbiyah buat orang tuanya, pendidikan buat orang tuanya untuk ayo sabar seperti guru-gurunya. Karena dia ada darah daging kita. Jadi kita juga harus sabar seperti gurunya begitu sabar. Itu insya Allah. Nah, kemudian ada juga bentuk karakter apa yang dibentuk dari PJJ. Nah, kita mengupayakan tetap karakter menjadi hal yang utama. Maka itu nanti guru-guru kami bekali, kemarin sudah kami upgrade, mengajar dengan cinta. Mengajar dengan penuh hati dan jiwa. Sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Jadi, ketika pembelajaran dengan penuh kecintaan, dengan penuh hati yang luar biasa, itu akan sampai walaupun pembelajaran online. Ya, mereka akan berbicara, tapi bukan cuma lisan yang keluar, tapi dari hati Ayah dan Bunda. Itu kami akan upayakan seperti itu, sehingga anak-anak sampai. Insya Allah. Nah, kami berharap ini tidak terjadi di Ayah dan Bunda. Ayo optimis, ayo husnuzon, ayo berbaik sangka, ayo memberikan respon positif, kalimat-kalimat positif kepada anak-anak kita, respon-respon yang positif. Ya, kita bangun semangat positif, insya Allah. Nah, ini 5 proses pembelajaran yang IMK akan laksanakan, guru-guru akan laksanakan, kemarin sudah, yakni interaktif. Mengutamakan interaksi antara anak dengan anak, interaksi antara anak dengan pendidik, dengan guru, pendidik dengan anak, atau interaksi anak-anak dengan lingkungannya. Jadi setengah jam mereka online itu akan bergerak, mereka akan tetap membantu orang tua, mereka akan tetap diminta untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, gitu. Kemudian inspiratif, guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi, inspirasi kebaikan, inspirasi karakter. Kemudian menyenangkan, seperti tadi, ya, ada kuis, Ayah dan Bunda saya ajak ada experience yang menyenangkan sehingga anak-anak nggak boring, nggak jenuh, nggak bosan. Ya, dilakukan suasana dalam nyaman pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian tetap berpusat pada anak. Jadi aktivitasnya, kegiatannya itu kegiatan pada anak sesuai dengan kurikulum nasional, ya, di mana pembelajaran itu tetap pada anak. Mereka yang akan mencari ilmu pengetahuan, guru memfasilitasi. Kemudian kontekstual, kita tidak akan mengejar materi-materi ansih, tetapi hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi, apalagi kita sekolah MI, sekolah multiple intelligence, di mana anak-anak semuanya juara sesuai dengan talentanya. Nah, 3 gaya belajar siswa ini kita akan utamakan.
yakni modalitas dengan visual yang bisa dilihat. Jadi nanti guru-guru membuat video, membuat tayangan-tayangan yang menarik, kemudian bahkan voice note. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Ya, mereka yang linguistik akan diminta untuk merekam, diminta untuk membuat misalkan video singkat atau sesuatu yang menantang. Ya, begitupun anak-anak yang kinestetik, yang mungkin dia nggak bisa duduk online. Nah, nanti akan diberikan penugasan-penugasan spesial untuk anak-anak yang kinestetik, ya, yang suka bergerak, ya. Tetapi Ayah dan Bunda, seperti yang saya sampaikan, tiga modalitas ini adalah tiga modalitas yang mana yang pertama adalah modalitas hati. Guru akan tetap mengajar dengan hati, mengajar dengan jiwa, mengajar dengan penuh cinta, ya, mengajar dengan satu fitrah, modalitas hati, modalitas keimanan. Makanya Ayah dan Bunda, absensi kami wajibkan mengabsensi murid adalah di 3/4 malam. Ketika qiyamul lail, ketika sholat malam, diabsen tuh anak-anak, didoakan. Makanya Ayah dan Bunda, ayo juga doakan guru-guru kami. Jadi anak-anak Ayah dan Bunda ini didoakan di 2/3 malam. Di sholat-sholat malam, itu di absen saya sudah minta mengabsennya satu persatu. Doakan mereka. Jadi nanti ketika pembelajaran daring, cuma dengan senyum, cuma dengan menyebutkan nama, dia sudah tersentuh. Kenapa? Allah yang membolak-balikan hati. Karena sudah di absen tadi malam. Di Qiyamul Lail, Masya Allah. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang pembelajaran berbasis pada murid. Jadi maksudnya student center learning ini berfokus pada murid, pembelajaran berpusat pada anak-anak. Jadi mereka akan aktif, baik secara fisik, mental, emosional, dan intelektualnya. Guru sebagai fasilitator, motivator, inovator, inspirator, begitu ya. Jadi bukan hanya sumber belajar, tapi mitra belajar. Kemudian pembelajarannya blended. Jadi nanti ada Zoom, ada pembelajaran tatap muka, review, kemudian di Google Classroom nanti ada penugasan-penugasan, kemudian formatif, ya, ada voice note, di blended, ya, dan pembelajaran tematik, insya Allah semua dengan blended ini anak-anak akan lebih menguasai, ya, dan Bunda. Baik, kenapa kita pilih Google Classroom? Nah, memang pemerintah menyarankan dengan e-learning ini ada beberapa platform-platform. Salah satunya adalah Google Classroom, di mana Google Classroom dibuat oleh perusahaan Google, G Suite, gitu ya. Kenapa enggak G Suite Education, gitu ya? Kenapa pakai akun-akun pribadi? Kita memilih ini supaya tak terbatas, dan Ayah dan Bunda biasanya punya akun email di Google, begitu ya. Jadi lebih mudah. Apalagi setiap Ayah atau Bunda punya handphone, bisa diinstal Classroom, begitu, dari Play Store-nya. Itu akan memudahkan, begitu ya. Nah, pemerintah sebenarnya merekomendasikan 8 platform. Ya, salah satunya adalah Google G Suite for Education, yang di dalamnya adalah Google Classroom, Ayah dan Bunda. Begitu. Jadi kita memilih Google Classroom. Keunggulannya, proses setting dan pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Ya, jadi kita tidak membuat LMS sendiri, tapi dengan Google Classroom kita optimalkan, pengajar bisa kreatif, begitu nanti Ayah dan Bunda diberikan kode kelas masing-masing, kemudian join. Nanti saya akan berikan langsung tutorialnya untuk Ayah dan Bunda. Kemudian hemat dan efisiensi waktu. Ya, jadi dengan Google Classroom ini akan lebih hemat dibandingkan platform-platform yang lain. Ini sudah kita analisis, begitu, maka kita pilih Google Classroom. Kemudian mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi, baik komunikasi dengan siswa ataupun nanti dengan orang tua. Bagaimana dengan WhatsApp? Boleh. Jadi WhatsApp itu sebagai penunjangnya, tapi kita akan jadikan kelas utama di Google Classroom. Nanti untuk informasi-informasi tetap di WhatsApp. Tapi karena WhatsApp itu nanti menumpuk dengan berbagai chat-chat kita. Nanti orang tua akan nanya, materi tentang ini di mana ya?
Nah, kita scroll jauh. Tapi kalau Google Classroom, kita sudah ada di situ. Jadi WhatsApp, telepon, SMS itu bisa menjadi membantu kita. Begitu. Kemudian penyimpanan datanya terpusat. Jadi nggak akan hilang. Begitu ya. Nanti setiap kelas dibuatkan classroom. Nah, di situ semua guru yang mengajar akan ada yang menjadi satu. Kemudian pemilik utamanya adalah wali kelasnya. Begitu. Nanti guru-guru mata pelajaran akan masuk di situ. Nah, ini kita akan berbagi sumber daya, efisien, praktis, dan cepat, insya Allah. Jadi, Ayah dan Bunda, tolong bantu anak-anak masuk ke classroom. Ya, bisa saja kita memang untuk SD ini menggunakan email orang tua, ya, atau membuat email baru. Ya, email baru, nah, silahkan bikin email 1 menit kok, begitu ya. Dan saya minta untuk membuat emailnya, alamat email yang nama anak-anak. Ya, kadang kita membuat email, misalkan membuat email my hero gitu ya. Nah, tolong dibuatkan misalnya abdulhakim@gmail.com. Kalau misalkan sudah ada, tinggal tambahkan abdulhakim.imk@gmail.com. Ya. Jadi tinggal kita tambahkan saja dengan IMK. Nah, nanti tolong dibuat seperti itu. Kemudian namanya, nama anak-anak. Jadi nama panjang anak-anak. Karena nanti akan langsung ke penilaian. Dan nama yang digunakan adalah nama di akun email tersebut. Nanti saya akan berikan tutorialnya. Nah, ini Classroom itu banyak fiturnya ya. Kemudian dia tersimpan di Clouds. Nah, ini siswa nanti akan diundang. Jadi Ayah dan Bunda, anak-anaknya akan diundang dengan 2 cara. Pertama, menggunakan kode kelas. Jadi nanti Ayah dan Bunda mendapatkan kode di kelas masing-masing. Nah, kode kelasnya berupa kombinasi angka dan huruf. Nah, diberikan melalui WhatsApp nanti. Peserta atau Ayah dan Bunda nanti menerima kode kelas tersebut, kemudian masuk ke Google Classroom, kemudian tanda plus tergabung dengan kelas. Nanti saya akan berikan tutorialnya dari awal ya. Mungkin Ayah dan Bunda ada yang belum tahu, kita akan tutorial langsung. Atau mengirim undangan lewat email ya. Sebentar. Oke, alhamdulillah sudah dibersihkan. Mohon maaf Ayah dan Bunda, mohon kerjasamanya, minta bantuan untuk tidak mencoret-coret di annotate. Mohon maaf. Atau saya stop dulu sebentar, nanti saya kembalikan lagi supaya bersih ya. Oke. Iya, bersih lagi. Jadi ada 2 cara. Nah, cara yang kedua adalah nanti setorkan alamat emailnya ke Ibu Guru, nanti Ibu Guru akan mengundang, kemudian silakan buka emailnya, ada undangan. Begitu, ada undangan untuk masuk ke kelas. Begitu. Kemudian next. Nah, ini nanti untuk bergabung ke Classroom itu buka di Classroom. Oke, saya stop dulu. Iya, biar bersih lagi Ayah dan Bunda. Terima kasih Ayah dan Bunda untuk yang coba-coba annotate ya. Alhamdulillah sudah bisa ya, insya Allah. Nah, untuk bergabung di kelas kita masing-masing, yang pertama buka di classroom.google.com. Kemudian login dengan user dan password akun Google pribadi. Jadi kita gunakannya emailnya Google. Nah, itu sudah classroom.google.com. File ini sudah saya kirim di chatroom ya. Nanti juga dikirim sama Ustazah Adillah ke semua orang tua. Kedua, cara untuk penggunaan dari perangkat seluler, kita bisa unduh atau download, install aplikasi Google Classroom, namanya Classroom. Ya, kemudian silakan gunakan, biasanya terkoneksi dengan email yang ada di handphone. Nah, kemudian klik icon plus, di situ ada pojok kanan atas, itu join kelas. Kemudian masukkan kode kelas yang diberikan oleh guru. Nah, ini ada kode kelas, langsung join. Nah, di sini ada tanda plus.
join kelas, bergabung ke kelas, kemudian masukkan kodenya, join. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Ayah dan Bunda, saya akan sharekan bagaimana caranya untuk kita masuk ke kelas, begitu ya. Ya, saya baik, saya akan langsung memberikan tutorial dengan kita bergabung langsung di kelas. Nah, misalnya seperti ini Ayah dan Bunda. Saya sudah membuat kelas, ini akun guru ya. Misalnya, ini contoh saja, saya membuat kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq, SDIT Insan Mandiri Kalisari. Nah, ini akun guru, ya. Bedanya akun guru dengan murid, kalau guru ada 4 menu, yakni ada nilainya di sini, karena nanti terkumpul secara otomatis nilai anak-anak. Semua tugas-tugas itu akan terkoneksi, ya. Sudah ada nilainya, jadi guru juga terbantu untuk administrasi kelasnya. Sudah ada, setiap penugasan nanti anak-anak mengumpulkan, itu sudah ada nilainya. Sedangkan untuk menu murid itu cuma 3, forum, tugas kelas, sama anggota. Nah, ini saya sudah siapkan 3 browser lain, ya, 3 browser lain untuk jadi murid. Nah, ini murid nih. Sama di kelas Abu Bakar, ada forum, tugas kelas, ada anggota. Begitu. Oke, saya kembali ke murid, ke guru, mohon maaf. Nah, guru nanti akan memberikan kode kelas. Nah, ini misalnya kode kelas diberikan, ya, diberikan, dia guru kirim ke WhatsApp untuk silakan masuk ke Google Classroom, bergabung, begitu. Ada informasinya, guru-guru akan memberikan kode kelas. Silakan bergabung. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sudah dapat kode ini, ada 7 digit, UB704NT. Jadi, Ayah dan Bunda ketika diberikan kode kelas ini, tolong tidak di-share ke luar. Tolong tidak di-share ke sosmed, begitu. Karena ini hanya untuk kelas masing-masing. Kelas 1A, 1B, 1C, berbeda-beda. Nanti wali kelasnya yang akan memberikan undangan berupa kode kelas ini. Silahkan nanti kemudian di Kopas, saya salin begitu, kode kelas ini. Kemudian kita buka. Nah, kita buka email kita. Ya, silahkan Ayah dan Bunda mungkin dari sekarang buatkan email buat anak-anak. Ya, nama anak-anak dibantu membuatkan emailnya. Cukup 1 menit, tapi emailnya di Google begitu ya. Insya Allah aman, kemudian passwordnya disimpan dengan baik ya oleh Ayah dan Bunda. Kemudian saya anggap sudah membuat email seperti ini, maka ketika kita membuka email seperti ini kan kita kalau membuka email, saya start dari awal. Nah, keluar. Oke, ini email kita. Saya punya akun siswa.csit@gmail.com ini misalnya alamat emailnya. Tetapi namanya Abdul Hakim dan nama inilah yang saya minta itu nama anak-anak walaupun alamat emailnya apapun, tapi namanya adalah nama anak-anak, nama yang sesuai. Bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya dan Bunda diklik di pojok kanan atas ini, kemudian kelola akun Google Anda, kita ganti namanya, ada di info pribadi, kemudian di sini ada nama nih, nama, dituliskan nama anak-anak. Nah, ini Abdul, kemudian Hakim. Sehingga nanti ketika masuk nilai, penugasan-penugasan itu adalah nama anak-anak.
ya mungkin pakai emailnya email orang tua misalnya di situ. Nah, tertulis di sini orang tua. Nah, yang sekolah kan anak-anak begitu. Jadi mohon nama anak-anak. Baiknya sih memang buat email baru atas nama anak-anak. Ya, silakan alamat emailnya bebas, tetapi namanya yang saya katakan di sini, kemudian kelola akun Google Anda, kemudian info pribadi, setelah itu namanya diganti. Itu nama Abdul Hakim. Nah, ini penting ayah dan bunda. Gimana setelah itu? Setelah itu ya, tadi kan kita di sini ya namanya sudah diganti walaupun akunnya adalah siswa JSIT tapi namanya adalah Abdul Hakim. Di sebelah kiri ya, boleh kita langsung menuliskan Google Classroom ya, classroom.google.com boleh diperambah di sini. Ini perambah namanya browser, atau yang paling mudah adalah diklik di sini di aplikasi kemudian Classroom. Atau ayah dan bunda unduh di Play Store kemudian Classroom dan nanti akan ke sini dashboardnya. Dashboardnya seperti ini. Dan sama semua ya, paling bedanya adalah kalau di handphone itu dia bentuknya kolom, ya, bentuknya satu kolom. Kemudian di kanan atas ada tanda plus, ini dia plus, tanda plus. Kita klik tanda plusnya, di sini ada gabung ke kelas sama buat kelas. Kalau buat kelas ini gurunya yang akan buat kelas, kita gabung ke kelas. Jadi anak-anak gabung ke kelas. Nah, minta kodenya yang tadi yang diberikan oleh guru. Aduh, saya stop screen dulu ya. Dicoret-coret, mohon maaf. Saya stop dulu. Oke. Iya, saya ke sini langsung. Kode kelas. Saya kopas. Nah, ini yang tadi diberikan oleh guru, kita gabung. Nah, dengan kita bergabung seperti ini, kita sudah menjadi anggota nih. Sudah menjadi murid di kelas tersebut, sudah tergabung. Mudah sekali ya, dan bunda kan tinggal plus, kemudian bergabung dengan kode kelas, kita sudah menjadi anggota. Di sini sudah ada nama teman sekelas. Kalau nama kita memang tidak ada, ya. Artinya kita sudah, kalau sudah melihat teman sekelas itu sudah gabung. Jadi nggak mesti di sini, kok nama saya nggak ada sih? Nah, ini Muhammad Radi sudah masuk. Ini Bapak, ini contoh ya. Bapak atau Ibu Muhammad Radi ini sudah ikut karena melihat ini latihan ya. Mika Valianti begitu sudah masuk. Ini contoh saja. Alhamdulillah karena sudah tahu kode kelasnya. Ini sudah gabung. Nih, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan banyak anak-anak mendapatkan postingan-postingan, informasi-informasi di forum. Nah, ini ada informasi begitu. Kemudian nanti setiap postingan itu materi, tugas itu di forum akan diinformasikan di sini. Kalau ada tugas di sebelah kiri ada tugas nih mendatang. Tugas tinggal kita lihat. Oh, tugasnya tugas membantu orang tua ditugaskan oleh guru. Kita coba klik, kita lihat. Nah, kita bantu anak-anak untuk melihat detail tugasnya ngapain ini. Oh, tugas membantu orang tua dilakukan serempak dimulai jam 8 sampai jam 10. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Lakukan berbagai kegiatan di rumah untuk membantu kedua orang tuanya. Misalnya menyapu, membersihkan meja, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, memotong sayuran, membantu mencuci kendaraan ayah, dan sebagainya. Foto kegiatan tersebut dan lampirkan dalam penugasan ini paling lambat besok jam 10. Nah, poin yang diberikan guru adalah rentang 70 sampai dengan 100. Nah, kita lakukan, anak-anak lakukan, kemudian ayah dan bunda fotonya di screenshot, misalnya dikirim di sini di sebelah kanan nih. Tugas Anda tambah untuk ya tambah di sini ada file, kita ambil fotonya, ya, kita ambil foto kegiatan anak-anak, satu foto misalnya yang misalkan saya ambilkan satu foto ini ya misalnya. Nah, ini contoh saja. Kemudian diupload, terkirim. Kalau sudah, ya. Nah, di sini serahkan.
diklik serahkan. Ya, diklik serahkan, maka kita sudah menyerahkan tugas. Anak-anak sudah menyerahkan tugas. Dan di sana ada notifikasi. Ya, sudah ada notifikasi di sini. Nah, ini dia. Ya, ada yang sudah menyerahkan. Saya refresh dulu. Kalau kita sudah mengerjakan kemudian belum serahkan, itu belum sampai ke guru. Jadi intinya adalah semua tugas-tugas itu diserahkan. Nah, ini Abdul Hakim sudah menyerahkan nih nilai maksimal 100. Nanti guru akan memberikan nilai di sini. Misalnya 90. Gitu, sudah dilihat ya, sudah dilihat 90. Maka nanti dikembalikan ya, dikembalikan nanti akan selamat atau semangat ya, semangat ya Abdul Hakim, gitu ya, dari guru, kalimat-kalimat interaksinya, memberikan reward dalam bentuk kalimat biar tambah senang, begitu dikembalikan, nanti si Abdul Hakim akan mendapatkan, ini saya refresh, mendapatkan nilainya. Nah, di sini sudah ada nilainya 90 dia. Tuh, semangat ya Abdul Hakim, nih nilainya 90 dia. Karena rentang nilai yang paling akhir adalah 100. Begitu. Kita juga bisa mengirim ulang kalau misalkan tadi mau nambah lagi, nambah lagi. Oh, tugasnya nggak puas dengan nilai 90. Dia buat lagi pekerjaan lagi yang bisa membantu, mau tambah lagi, itu boleh. Begitu, Ayah dan Bunda. Baik, selanjutnya saya mohon maaf, saya share screen-nya, saya hapus dulu. Nah, itu contoh penugasan. Sekarang misalkan ada ulangan online. Oke, di sini saya sudah postingkan di tugas kelas ada postingan My Quiz, ulangan tema 1. Nah, ini dia ulangan tema 1. Seperti ini sudah dikirimkan. Mohon maaf, Ayah dan Bunda yang anak-anaknya mungkin memegang untuk tidak memakai annotate dulu. Saya sebentar lagi insya Allah. Nah, di sini ada ulangan yang dikirim. Ya, ulangan tema 1. Begitu ya. Di sini sudah dikirim ke 5 peserta. Kemudian anak-anak bagaimana? Ini banyak anak-anak yang pakai ya. Baik. Satu lagi saya misalkan di sini sudah selesai. Ada ujian begitu ya. Ada ujian yang dikirim, tugas kelas, My Quiz. Ini dia, ada soal ulangan. Nah, saya ulang lagi. Di sini ada soal ulangan. Kita diminta untuk mengerjakan soalnya. Ya, tinggal tulis nama Anda. Nah, nama anak-anak ya ketika ujian misalnya Abdul Hakim kelas 1A, kemudian berikutnya. Nah, ini ada soalnya, soal pilihan ganda. Berikut inilah tugas yang terpuji, kecuali datang terlambat ke sekolah. Misalnya, anak yang baik akan diberikan balasan oleh Allah berupa surga. Oke, kirim. Udah kirim, kita langsung bisa lihat skor anak-anak kita, nilainya berapa. Nah, ini nilainya, oh nilainya 100. Jadi anak-anak ketika ujian bisa langsung nilai 100. Itu untuk pilihan ganda, tetapi kalau untuk soal esai, soal yang berbobot nanti belakangan, karena itu akan diperiksa oleh guru terlebih dahulu. Nah, kita sudah dapat nilai 100, nanti guru itu juga akan memberikan penilaian. Nah, ini sudah diserahkan 1. Abdul Hakim nilainya maksimal 100, dicek dulu betul enggak. Kalau sudah akan diberikan nilai oleh guru seperti tadi, kemudian dikembalikan. Nah, ditulis selamat ya Hakim, nilainya 100. Rajin belajar ya. Nah, ini untuk memberikan semangat ke anak-anak. Seperti itu, nilainya 100. Nah, begitu Ayah dan Bunda untuk prosesnya. Jadi saya minta nama anak-anak. Nah, di sini nih. Kalau misalkan nama anak-anaknya sesuai dengan email belum diganti, dia akan menjadi Risbang 2018. Siapa ya Risbang?
Padahal yang diinginkan adalah nama anak-anak, karena ini belum diganti. Tadi yang saya ajarkan untuk mengganti akunnya, nama akunnya, begitu. Itu Ayah dan Bunda, mudah-mudahan jelas. Ya, nanti insya Allah silahkan kalau kurang jelas bisa bertanya kembali ke guru-guru yang sudah mendapatkan pembekalan, begitu. Baik, saya pikir cukup dari saya. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, insya Allah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Tia, Bu Sulistianingrum. Ayah dan Bunda, kalau mau bertanya, dipersilahkan. Kalau masih ada waktu, Ustazah Adila. Ya Ustadz, masih ada waktu. Yang mau bertanya, silahkan melewati chat aja ya. Oh, chat. Oke, kalau mau chat boleh. Mungkin Ayah Bunda yang mau bertanya terkait yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hakim, boleh di chat. Oh iya, tadi yang terakhir saya screen-nya tidak saya nyalakan ya, karena saya matikan. Kebetulan tadi banyak yang coret-coret annotate-nya, jadi saya matikan dan saya tidak screen lagi deh di terakhir ya. Oh iya. Ya. Pas sudah mau terakhir banget sih. Iya, pas terakhir banget ya, pas nama ya. Iya betul. Ya. Ayah dan Bunda, ada yang mau bertanya atau cukup jelas semua sudah? Coba kita lihat ya. Ada yang ini ada yang bertanya, Tat, kalau 2 anak berarti 2 akun gitu ya, Tat? Atau iya, gimana? Betul. Iya, betul. 2 akun lebih baik supaya masing-masing punya ya nama kakaknya atau adiknya, sehingga dia tidak terbentur begitu ya, tidak terbentur. Kalaupun misalkan jadi 1, ya nanti di akun tersebut ada 2 kelas, begitu. Jadi saran saya buatnya 2 email, 2 akun, itu saran saya aja. Gitu. Ustadz, untuk pembelajaran anak-anak yang ortunya bekerja bagaimana? Nah, nggak apa-apa. Jadi dibuatkan. Nanti di rumah ada siapa anak-anak, tolong disampaikan saja di telepon, ada tugas begitu misalnya. Atau di telepon ke rumah, anak ada tugas nih, tolong dikerjakan. Nanti tinggal ayah dan bundanya yang memberikan laporan melalui akun Google Classroom begitu. Ya. Ustadz, ada yang nanya nih. Untuk kelas 6 katanya ada pembelajaran khusus atau tidak gitu, aplikasinya atau sama atau seperti apa nih? Ya, nanti silahkan dijawab oleh guru kelas 6 saja. Guru kelas 6-nya ya, baik. Ada pertanyaan juga, Ustadz, kenapa tidak pakai akun GSE? Jadi akun seragam semua. Oke, kita sudah gunakan itu, tetapi kita ini kebetulan banyak unit Bapak atau Ibu, banyak unit yang ada, kemudian saya sudah buatkan untuk 1 akun GSE yang terkoneksi dengan website kita, tapi untuk penggunaannya supaya ini kita serahkan ke unit masing-masing, kemudian kita putuskan memang menggunakan akun pribadi supaya tidak terlalu tersimpan semua di kita. Ya. Oke. Ustadz, maaf, kalau tugas sekolah apa harus di jam 8 sampai 10 saya yang bekerja. Oke. Ini banyak sekali email-email yang masuk nih. Sebentar, saya scroll dulu. Anaknya lebih dari 1, bisakah daftar Classroom dengan menggunakan 1 email? Bisa, kalau mau 1 email bisa. Tadi saran saya bikin email lagi.
Pembelajaran anak-anak yang ortunya bekerja bagaimana? Nah, bisa dikomunikasikan dan itu diatur sedemikian rupa. Mudah-mudahan ada yang menjaga di rumah, kemudian kita sampaikan melalui telepon atau chat, itu nggak apa-apa. Pembelajaran untuk kelas 6 nanti apakah sistem pembelajarannya ada yang lebih khusus? Nanti silahkan dijawab oleh guru kelas 6. Kemudian mohon saran agar interaksi siswa dan guru selama pembelajaran daring lebih dekat, tidak hanya menggunakan sekedar tugas via Google Classroom. Ya, Google Classroom itu menjadi kelas utama ya, Ayah dan Bunda. Tetap nanti platform-platform yang lain untuk interaksi, entah itu pakai voice note, entah pakai Zoom, tadi saya sampaikan, begitu, itu tetap ada, supaya ada interaksinya, supaya ada hubungan emosional, begitu. Jadi tetap ada pendukung yang lain. Google Classroom hanya untuk di kelas utama supaya tidak mencar-mencar ke platform-platform yang lain. Ustaz, maaf kalau tugas sekolah apa harus di jam 8 sampai 10? Kebetulan saya waktu bekerja semua, jadi bisa belajar bersama habis maghrib. Nah, silahkan nanti penugasan-penugasan mungkin yang diberikan, diberikan rentang waktunya. Kan tadi juga bagus tuh, absensinya boleh sampai jam 21 ya Ustazah Adila ya? Tadi absensi di Google Classroom. Ya, betul Ustaz. Nah, oke. Nah, itu sebenarnya untuk memfasilitasi orang tua yang bekerja. Walaupun pembelajaran Zoom-nya pagi gitu, tapi absensi yang dikirim itu bisa sampai malam. Nanti juga materi-materi kan ada di situ. Kemudian pengerjaan tugas-tugas bisa ba'da maghrib, ba'da isya gitu ya. Itu bisa nanti dikoordinasikan. Anak-anak nanti diajarkan pelajarannya oleh guru kan ya, tidak hanya langsung dikasih tugas. Oh iya, saya perlu share screen juga. Di sini nanti ada materi-materi, termasuk ya materi-materi. Jadi Google Classroom itu bukan cuma untuk memberikan tugas, ya, bukan diberikan tugas, ada materi-materinya, kemudian ada mereka Zoom begitu, mereka voice note, ada interaksi. Ya, setiap hari itu ada. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Adila. Begitu. Jadi bukan berarti kita dikasih tugas terus di Google Classroom. Jadi Google Classroom itu bahkan nanti ada materi-materinya. Ada videonya dikirim di situ. Gitu. Bukan cuma tugas. Tadi saya cuma waktu saja gitu ya untuk memberikan penjelasan supaya bisa masuk. Nanti ada link untuk belajar, bahkan ada video dari guru untuk memberikan pembelajaran, komunikasi, begitu. Kemudian, apakah ada target untuk pembelajaran setiap minggu berdasarkan buku tematik? Ya, nanti disesuaikan, tetap basisnya adalah kompetensi dasar, disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, ini nanti penjaga gawangnya, ketua timnya ini Ustazah Adilah nih, Wakakur. Saya tidak ikut dari awal mengenai buku cetak, apakah diambil ke sekolah atau bagaimana? Iya, nanti silahkan disampaikan, Ustazah Adila ada yang bertanya buku cetaknya. Kemudian untuk emailnya dikasihnya ke siapa, Ustaz? Untuk emailnya dikasihkan ke siapa, Ustaz? Nah, untuk email, kalau misalkan dengan kode kelas, nggak usah diberikan, gitu ya. Kalau misalkan gurunya memberikan kode kelas, kita nggak perlu store alamat email. Kalau misalkan kita mau didaftarkan ke Google Classroom dengan email, ya kita kasih ke wali kelas. Wali kelas masing-masing yang akan membuat kelasnya masing-masing. Kemudian jam berapa terakhir pengumpulan tugasnya, Ustaz? Soalnya kedua orang tuanya bekerja. Nanti disesuaikan, ada deadline-nya oleh gurunya masing-masing. Bisa pekan depan, bisa 2 hari, bisa nanti malam. Itu bebas di settingnya. Nah, berarti tadi kita sudah diskusi, orang tua banyak yang bekerja, mungkin guru-guru silahkan fleksibel, dinamis, jangan pada hari itu saja, bisa besok begitu ya. Saran saya silahkan diatur untuk mengakomodir orang tua yang bekerja, gitu ya. Jadi tugasnya itu nanti gurunya yang akan memberikan deadline-nya. Tadi itu hanya contoh saja. Link untuk Gmeet diinfokan melalui stream di Google Classroom atau bagaimana, Ustaz? Kalau untuk link-link itu semua, itu kan bisa di Google Classroom, bahkan di WhatsApp. Misalkan mau meet nih, linknya bisa diberikan di WhatsApp, dikasih tahu ke orang tua. Itu bisa, itu untuk membantu yang efektif mana. Begitu. Kemudian,
maaf telat menyimak Google Classroom, itu ada video interaksi kayak Zoom juga ya. Nah, interaksinya dia pakai Meet kalau Google. Jadi ada interaksi, ada videonya ya, itu namanya Meet, ya, Google Meet ya. Tapi kita tidak mewajibkan untuk platform-platform berbentuk video conference ya, sesuai dengan keinginan guru saja, mau Zoom, mau Meet, mau pakai yang lain, Skype, itu silahkan. Apakah ada batasan jam untuk mengupload tugas yang diberikan? Nah, itu disesuaikan dengan deadline atau tenggat waktu yang diberikan oleh guru. Ya, kalau misalkan guru memberikan tanpa batasan waktu, ya berarti bebas untuk memberikan. Kalau misalkan besok, ya nanti tinggal diamanahkan saja. Tadi saya katakan, tolong diakomodir guru-guru yang membuat tugas-tugas. Ya, lagi-lagi ayah dan bunda, Google Classroom ini bukan untuk tugas saja, gitu ya. Tadi saya sampaikan karena terkait dengan anak-anak memberikan tugas. Padahal nanti ada materi, ada informasi, ada permainan begitu yang ada di Google Classroom, gitu. Mohon maaf kalau seandainya saya tadi memberikan tutorialnya dalam bentuk penugasan. Jadi mindset kita, oh Google Classroom itu penugasan, bukan, gitu ya. Itu lengkap semua sudah. Ustadz, tadi di info ada pembelajaran online dan kuis yang live. Kalau yang ortunya bekerja, bagaimana Ustadz? Anaknya tidak ada yang mendampingi belajar. Nah, untuk live, mungkin nanti bisa janjian sama gurunya kapan yang bisa live semua. Atau misalkan siang live, kemudian silahkan nanti khusus anak-anak yang orang tuanya bekerja untuk mendampingi atau dipinjamkan handphone karena siangnya nggak ada. Misalkan malam begitu ya, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, silahkan dikomunikasikan dengan guru masing-masing. Kegiatan belajar daring ini kan dibutuhkan peran aktif ortu. Bagaimana jika kami ortu bekerja, seperti apa penugasannya harus dikerjakan? Apakah dikerjakan setelahnya jam di luar jam kerja? Bisa ya. Tadi saya katakan itu bisa dikomunikasikan dan guru-guru memberikan deadline yang lebih panjang atau tidak diberikan deadline. Untuk Toha, mohon kesediaannya guru-guru untuk tatap muka, tapi di luar jam sekolah. Silahkan diatur, itu atas perizinan orang tua. Apakah boleh ke rumah atau tatap muka dengan batasan jumlah siswa. Apakah anak-anak dibekali dengan lembar kerja siswa sebagai latihan yang dikumpulkan tiap akhir pekan? Nah, itu bisa saja seperti itu. Nanti misalkan perlu diambil atau langsung online begitu. Yang pasti untuk saat ini kita tidak dalam tatap muka secara keseluruhan. Ustadz, untuk tugas apakah bisa di-share pagi agar dapat dikerjakan sebelum ortu berangkat kerja? Bisa, ya, bisa. Nanti kan dijadwalkan ya oleh guru gitu ya, penjadwalannya. Tugas-tugasnya misalkan akan diposting jam 5 pagi, secara otomatis keluar di jam 5 pagi. Jadi enaknya seperti itu, walaupun gurunya sedang sibuk jam 5 pagi, masih tilawah pagi, begitu, itu sudah secara otomatis terposting, karena dijadwalkan, gitu ya. Oke, kemudian untuk belajar tahsin, apa bisa secara offline? Bisa. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan tim, ya. Mungkin tim tahfiz, untuk buku paket, baik. Ustadz, bagaimana pendampingan anak yang menggunakan shadow teacher? Karena kami orang tua bekerja tidak bisa mendampingi pagi hari. Nah, silakan untuk shadow teacher dikomunikasikan juga dengan sekolah. Kami juga kalau misalkan orang tua setuju begitu ada mau pendampingan di rumah, itu juga bisa dikomunikasikan. Nah, ini ada juga nih langsung dijawab, pas banget Ustazah Adilah langsung menjawab. Shadow akan ke rumah jika ortu mengizinkan. Pas jawabannya, sama. Ya. Ustaz, anak-anak dikasih pembelajaran yang dikan sebelumnya tidak langsung dikasih tugas-tugas. Betul. Diberikan pembelajaran dulu sebelum tugas gitu ya. Diberikan materi-materi dulu gitu. Nah, ini sudah dijawab banyak oleh Ustazah Adilah. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan mungkin dibacakan saja yang khusus ke saya, begitu. Ini banyak ke sekolah begitu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ustazah Tia.
Baik Ustadz Hakim, jazakallah khairan katsir atas pencerahannya ya Ustadz. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya baca pun memang kayaknya banyak sekolah yang harus menjawab gitu ya. Nanti Ayah Bunda akan kan ini kita baru istilahnya baru sosialisasi ya, sifatnya sosialisasi pembelajaran secara online. Nanti di grup kelas masing-masing akan kita jelaskan secara detailnya gitu. Jadi Ayah Bunda nggak usah khawatir ya, insya Allah seperti itu. Mungkin itu saja ya Ustadz Hakim, jazakallahu katsir. Kalau misalkan kita butuh bantuan, pertanyaan atau apa, Ustadz insya Allah masih bersedia ya, insya Allah ya. Dengan senang hati, sangat bersedia. Memang menjadi tanggung jawab dan tugas kami. Baik Ustadz, Masya Allah, luar biasa Ustadz Hakim. Baik, acara selanjutnya adalah info-info. Mungkin dari Ustazah Adilah, selaku Wakakur, ada hal-hal yang masih ingin disampaikan. Tafadhol Ustazah Adilah. Ya, terima kasih Ustazah Tia. Mungkin ingin menyampaikan kembali terkait tadi untuk orang tua yang bekerja, itu untuk presensinya masih ditunggu sampai pukul 9 malam. Kemudian untuk, tadi ada yang bertanya, untuk tahsin bisakah offline? Kalau untuk shadow yang punya shadow teacher mungkin bisa. Karena kalau orang tua mengizinkan, shadow teacher akan datang ke rumah setiap harinya sesuai kesepakatan masing-masing. Tapi kalau untuk wali kelas biasa, tidak bisa karena nanti semua anak minta datang ke rumahnya gimana? Iya, iya betul. Gitu. Nah kita masih dalam ini juga kan masa pandemi. Masa pandemi. Terus untuk buku paket tadi sudah saya sampaikan juga, insya Allah jadwal pengambilannya di hari Rabu, Kamis dan Jumat. Tadi itu sudah saya sampaikan ada pembagian kelas masing-masingnya, nanti akan dibagi oleh kelas dan kelas. Kemudian, tadi ada yang bertanya juga, nanti dibagikan nggak slide-nya? Insya Allah nanti dibagikan, dan rekamannya juga insya Allah nanti dibagikan. Mungkin itu aja. Oh ya, untuk tadi untuk Google Classroom itu sebagai wadah media utama, bukan hanya untuk tugas-tugas, tapi juga materi, video. Jadi guru itu menyampaikannya lewat Google Classroom, dikasih di situ. Nah, untuk tugas nanti juga di situ. Tapi bukan hanya tugas doang. Jadi jangan sampai mindsetnya kita cuma tugas. Enggak, insya Allah gurunya sudah dipersiapkan untuk mengajar melalui video. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran daring ini bisa langsung daring ditugaskan atau misalkan secara live juga bisa juga melalui TAP tugas akhir pekan setiap Jumat mengambil kemudian nanti dikembalikan lagi pekan depannya. Udah mungkin itu aja Ustazah Tia. Ya baik Ustazah Adilah. Ya Ayah Bunda, artinya walaupun kita pembelajaran secara daring ya, secara online, bukan berarti setiap hari kita ngasih tugas terus enggak. Jadi setiap hari itu kita tetap memberikan pelajaran ya. Jadi penugasan itu ya seperti biasa ketika kita pada masa normal ya. Ya misalkan ada TAP, ada penilaian harian, ada PTS, itu penugasan hanya hal-hal sifatnya seperti itu. Tapi keseharian kita memberikan materi-materi yang akan kita share di Google Classroom. Dan insya Allah mungkin ada yang memang sudah siap, kita akan menjadi YouTuber gitu. Jadi pembelajaran kita upload ke YouTube. Nanti bagi ayah bunda yang bekerja bisa buka materi hari ini misalkan itu kapan saja gitu ya, seperti itu. Jadi don't worry, be happy ayah bunda. Nggak usah khawatir, pokoknya insya Allah guru-guru akan tetap memberikan service excellence sebagaimana biasanya. Yang seperti tadi Ustadz Hakim katakan ya, bahwa kita mengajarnya memang dari hati, sehingga bisa sampai ke hati murid-murid kita juga, insya Allah. Mungkin cukup Ustazah Adilah ya, dan Ayah Bunda untuk acara hari ini. Ya, jazakumullah khairan katsir kepada Ayah Bunda yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara detail, Ayah Bunda boleh menanyakan ke gulas dan walasnya di grup kelas masing-masing. Insya Allah kami akan memberikan jawaban yang sejelas-jelasnya untuk Ayah dan Bunda. Baik Ayah Bunda, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sayang penuh cinta dari kami, guru-guru SD IT Insan Mandiri Kalisari. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di insya Allah tanggal 16 ya, Ustaz Jadilah ya. Kalau untuk anak-anak yang kelas 2 sampai dengan kelas 6 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.